Teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini pertama yang harus kalian perhatikan itu arah-arahnya ya. Perhatikan. Dia bilang di suatu siang sebuah kapal A berada ini saya kapal A berada sejauh 60 km di sebelah utara kapal B. Oke, berarti mulai ya. Ini B di sini, mereka adalah 60 km gitu ya. Ini mula-mula. Oke. Kemudian kapal A itu berlayar ke timur dengan kecepatan. Nah, kita gambar lagi nih berikutnya. Berarti A itu dari posisi ini saya anggap sebagai O deh, awalannya gitu ya. Awalan si A itu dia bergerak ke sini. Dia bergerak ke sini. Nah, berarti A sekarang ada di sini nih, ujung sini ya. Karena dia berlayar ke timur. Kecepatannya adalah 12 km per jam. Ini kalau saya jarak O ke A itu adalah X ya. Jadi pergerakan kapal A itu adalah sejauh X. Nah, ini kecepatan karena ini jaraknya adalah X terhadap waktu gitu kan. Nah, kalau kalian ingat saat kalian belajar fisika tuh, kalau jaraknya S, maka kecepatannya adalah ds per dt gitu kan. Ds per dt itu adalah x aksennya gitu ya. Ini adalah x aksennya. Ini 12 km per jam. Oke. Kemudian si B ini, B tadi di sini kan? B tadi di sini ini. Dia bergerak ke sana, ya enggak? Bergerak ke atas. Dia bergerak ke utara. Nah, berarti posisi B sekarang ada di sini misalnya. Nah, ini saya letakkan di sini. Ini berarti, nah, ini arahnya si B itu ke atas ya. Tadi ini saya kasih tanda. Oke, nah, ya Y itu sama dengan apa nih? Kalau dia kecepatannya, saya tulis dulu nih, kecepatannya dia adalah dy per dt ya. Kecepatan si kapal B itu adalah 9 km per jam. Nah, berarti Y itu adalah, ini kalau misalnya, ya ini kan kita belum hitung ya. Nah, kalau misalnya tadi dia bilang gini, tentukan seberapa cepat jarak antara A dan B berubah setelah 2 jam kemudian. Ada kata-kata setelah 2 jam kemudian, berarti kita pakai kalau T-nya 2 jam, berarti di sini X-nya jadi 12 kali 2 ya. Di sini 24 km. Jadi dalam waktu 2 jam, di kapal A itu bergerak ke timur sudah 24 km gitu ya. Nah, kemudian kapal B setelah 2 jam kemudian harus sama ya kan kasusnya. Berarti di sini 18 nih. Di sini 18 km. Nah, kan padahal kan kita mau lihat dari ujung CO ini kan. Tadinya dari A ke B itu 60 km. Berarti jarak ini itu adalah 60 dikurangi 18 ya. Jadi di sini adalah 42 km. Nah, kemarin ada yang keliru nih. Jarak dari sini pakai aja 18 ya, salah ya kan. Nah, kemudian jarak antara kapal A dan B sekarang itu yang mana? Yang ini. Yang ini loh. Ya kan? Nah, ini adalah S-nya. Jarak antara B dan A. S. Ini berapa? Kita pakai Pitagoras ya. Karena siku-siku. Nah, S bisa dihitungi. Kemarin banyak yang dapat nih. S-nya berapa nih? Berapa kemarin yang hitung? Jocelyn, kamu dapat berapa S-nya? Pakai Pitagoras kan kamu? Iya, Bu. 48,4 km. 48,4 km. Oke, pakai akar. Ada yang pakai akar kemarin, boleh juga ya. 6 akar berapa gitu. Nah, terus yang ditanya apa, Bu? Ini loh, kecepatan jarak antara berarti kecepatan perubahan ini loh, jarak antara A dan B, ini yang ditanya. Gitu. Nah, kemarin kalian nggak sampai ke sana. Oke, bentar. Ini kemudian cara menyelesaikannya gimana? Gimana supaya kita dapat ds per dt? Kita masukkan aja ke rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya kan berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan s kuadrat gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman, dx per dt itu berarti turunan dari x, ya variabel x nih.
dy per dt, oh berarti kita menurunkan fungsi y nih, variabel y ya. ds per dt berarti kita menurunkan, jadi ini dalam satu persamaan kita menurunkan 3 variabel yang berbeda ya. Nah, x kuadrat diturunkan jadinya 2x dx per dt. Terhadapnya t semua ya, terhadap waktu semua. Karena mereka kan pergerakannya beda-beda ya, jadi di persamaan yang berbeda, ke arah yang berbeda, tetapi harus selalu memenuhi Pitagoras gitu ya, rumus Pitagoras. Kemudian y kuadrat juga kita turunkan. Nah, begitu. Kemudian ini kelipatan 2 semua nih, berarti 2-nya coret dulu. Kemudian sekarang substitusi. X itu adalah jarak pergerakan kapal A selama 2 jam. Tadi 24 ya. 24 km. Kemudian kecepatannya adalah 12 ya. Jarak si Y kapal B dari ya, bukan pergerakan kapal B ya. Ingat, karena ini Pitagorasnya nggak berlaku kalau 18-nya di sini yang kita pakai. Yang kepakai adalah yang 42 ya. Nah, berarti di sini Y-nya adalah 42. Kecepatan kapal B itu adalah 9. Sama dengan F tadi adalah 4. Berapa tadi? 48,4. 4. Nah, ds per dt yang mau kita cari ini berapa? Nah, sekarang saya minta tolong Anin, kamu cari kalkulator deh, kita hitung nih pakai kalkulator. Oke. Ini 24 kali 12 berapa? Benar, Bu. 288, Bu. 288 ditambah 42 kali 9? 378. Berapa? 700. 42 kali 9, Bu. 378. 378. Oke, kemudian dibagi 48,4. Kemudian berapa? Tiga belas 13,76033006 gitu, Bu. 13,76. 76. Iya. Tapi Oke. masih kayak berlanjut lagi gitu, Bu. Oke, ya, titik-titik ini kilometer per jam ya. Nah, nih, setelah 2 jam kemudian, itu berapa cepat jarak antara A dan B berubah? Ini perubahannya adalah 13,76 km per jam. Ini persis di 2 jam ya. Minimalis sudah ada. Persis di 2 jam. Nah, kemudian dia bilang, apakah perubahan tersebut meningkat atau menurun? Nah, kita kan harus membandingkan ya. Membandingkan dengan siapa? Karena dia bilang setelah 2 jam kemudian, berarti kita mengambil T yang lebih tinggi dari 2. Nah, kita mengambil T, misalnya T sama dengan 3 jam. Nah, berarti kita bikin lagi nih. Kita buat lagi segitiganya. Nah, berarti A di sini ya, ini titik O, ini titik B. Berarti kalau 3 jam, berarti X-nya menjadi 12 kali 3 ya, 36 ya, kilometer nih. Nah, kemudian ini dx per dt-nya tetap sama, 12. Nah, kemudian Y-nya itu berarti 60 dikurangi 9 kali 3 ya, 27 ya. Berapa tuh? Berapa nih? 60 kurangi 27. 33, Bu. 33, oke, 33 km. Nah, dy per berapa nih ini? Tak berat ya. 48,83. Oke, ini kilometer. Nah, kemudian kita sekali lagi bikin x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan s kuadrat. dt sama dengan 2-nya coret nih. X-nya kita ke y-nya jadi 33 dikali 9. Hasil yang 2 jam sama yang 3 jam gitu ya. Nah, nanti meningkat enggak? Itu kita taunya dari situ gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari nih ds per dt-nya nih 36 kali 12. 432, Bu. 432, 33 kali 9.
297. Berapa? 297. 27. 297. Ini suaranya, ini soalnya agak mendem gitu. Ini 4832 ditambah 297 dibagi 48,8. 14,92. Nah, perhatikan teman-teman, kecepatannya berubah ya. Jarak antara A dan B selama 2 jam itu juga pas di 2 jam itu 48,4. Kemudian saat di 3 jam dia 48,83. Nah, dari jaraknya aja udah kelihatan meningkat ya. Apalagi kecepatannya pasti juga akan mengikuti, begitu ya. Nah, kemarin kalian terjebaknya adalah membandingkan 48,4 dengan 60-nya. Keliru ya, kenapa? Karena dia nanyanya adalah setelah 2 jam kemudian. Nah, ini kalian terlewat membaca petunjuk yang di sini. Jadi teman-teman kalau dapat soal cerita, hati-hati baca soalnya. Oke? Jadi petunjuknya setiap kata detil itu sangat bermanfaat untuk menganalisa soal kita. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan di soal ini? Silakan kalau ada yang belum paham. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau udah jelas. Kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Sudah selesai catatnya? Oke ya, kita geser ke lagi. Nah, teman-teman, ini nyambung sama yang nomor apa ya, yang ada DY per DT, yang ditanya DY per DT itu. Nah, yang kalau yang ini kalian nah, ini dia. Tapi ada yang keliru juga nih nomor ini. Padahal di tugas kan ada juga. Tapi yang nggak sama persisnya. Nah, sebuah titik bergerak sepanjang, nah ini kalau ini titiknya cuma satu yang gerak. Kalau tadi ada 2 ya, kapal A, kapal B itu anggap aja kayak titik gitu kan, sama aja gitu. Pergerakan sesuatu benda gitu kan. Nah, kalau ini hanya sebuah titik yang bergerak di sepanjang kurva ini. Ini persamaannya ada. Kalau yang tadi kita menciptakan sendiri ya kan, pergerakannya ke timur ke utara ya udah Pitagoras gitu kan pasti ya. Kecuali kalau miring-miring, nah kita harus cari rumus baru gitu kan. Nah, berarti kalau fungsi G-nya adalah akar X kuadrat plus 1, Y per DX ya. Kenapa? Karena variabel bebasnya X, berarti di DY per DX. Hasilnya apa nih? Gabriel, turunannya apa nih? Turunan dari fungsi Y. Gabriel? Halo Bu, halo Bu. Oke, ya. DY per DX-nya apa? Ini berarti pakai Pakai apa? komposisi bukan? Oke, ini bentuk komposisi.
komposisi. Nah, Berarti jadi setengah kali X kuadrat plus 1 pangkat berapa? pangkat minus setengah. Ya, sudah selesai atau belum? Dikali 2X. Ya, dikali 2X. Nah, 2 sama ini bisa dicoret ya. Jadi kita dapat X per akar X kuadrat plus 1 ya, Gabriel. Oke, kemudian diketahui di soal itu dx per dt-nya itu harganya 4. Yang ditanya ada yang salah juga menghitung dy per dx, bahkan yang dicari. Nah, untuk X sama dengan 3 ya. Nah, teman-teman konsentrasikan pada yang ditanya. Ya, ini loh yang kita jabarin. dy per dt, jangan dy per dx yang kita jabarin ya. dy per dt yang kita jabarin. Dia berasal dari mana? Dari dy per dx dibagi dx per dt. Atau sama dengan dy per dx dikali dt, kebalik saya. Ini dt per dx ya. Nah, ini kebalik. Ini dx per dt ya. Oke. Nah, jadi dy per dt itu adalah dy per dx dt ya. Harusnya. Iya benar. dy per dx dibagi dt per dx supaya x-nya dicoret gitu kan. Maka dia menjadi, nah ini yang penyebutnya itu kita putar ya, jadinya dx per dt ya. Nah ini kan dx kan hilang. Jadi dy per dt kan gitu. Tapi kita nggak coret dx-nya karena kita mau substitusi. dy per dx kita udah punya tuh dari hasil turunan kita ya. X per akar X kuadrat plus 1 dikali dx per dt udah diketahui di soal 4. Nah, berarti dy per dt-nya saat X-nya 3 adalah 3 per 3 kali 4 ya. Akar 10 ya. Nah, ya udah berarti 12 per 10, 6 per 5 akar 10. Nah, ini jawaban. Itu teman-teman, apakah jelas? Jadi ini sebenarnya kalau yang nomor ini itu analisa secara aljabar. Kalau yang tadi nomor 1 tadi itu analisa secara kontekstual gitu ya, soal sudah diterapkan. Gitu. Apakah jelas? Paham ya? Nah, kemarin ada yang menghitung dy per dx, kemudian x-nya substitusi, ya belum dapat gitu kan. Dx per dt-nya buat apa? Oke, kita lanjutkan ya, nomor berikutnya ya. Nah, kemarin yang masih agak pada bingung itu yang rumus. Ada yang banyak, yang enggak terlalu banyak juga, tapi beberapa. Terus ada yang stuck, nggak dilanjutin. Yang ini. Tapi ini soalnya dari nih. Kalau teman-teman beda nih fungsinya ya. Oke, teman-teman, kalian disuruh menemukan rumus kalau fungsinya seperti ini. Rumusnya jadi seperti apa? Nah, ini rumusnya sebenarnya yang sudah kalian punyai sebenarnya ya, antara rumus bagi sama rumus kali, ya enggak? Nah, kalau kita punya fx sama dengan ux, kalian bisa menjabarkan nih, kalian pakai ini aja gx-nya yang bentuk. Nah, berarti di sini f aksen x-nya adalah turunan dari gx, ya kan, dikali bx ditambah gitu kan, turunan bx dikali ini gitu kan. Jadi rumusnya yang kayak gitu aja, nggak usah harus menemukan dari yang limit lagi gitu ya. Karena kan rumus pecahan sama rumus perkalian kita sudah membuktikan, sudah punya buktinya gitu. Kita tinggal pakai. Jadi di sini, jadi bukan U sama W kita kali pelangi dulu ya. Jadi kita menghindari itu, kita mau menjabarkan pakai rumus yang perkalian sama
Maka kemarin kalau kalian yang kali pelangi tuh UX sama WX tuh poinnya pasti berkurangnya banyak. Karena orang suruh menemukan rumusnya, kok malah kali pelangi. Kalau kali pelangi berarti kalian hanya menggunakan rumus pecahan doang gitu kan. Oke, nah ini berarti kalian pertama turunan dari GX dulu ya. Turunan dari GX, saya tulis dulu deh. G aksen X dikali WX ditambah, kalian dapetin G aksen X. Nah, turunan dari ini berarti kurung dulu ya. Berarti U aksen X dikali PX dikurang ya. P aksen X dikali UX. Ini kuadratnya di sini. Jadi, nah, jangan lupa WX-nya. Kemudian ditambah yang ini W aksen, berarti ini nih W aksen aja deh ya. Ya udah ini sama aja berarti. W aksen X dikali, nah WX-nya kita ganti jadi UX per PX. Nah yaudah, ini tinggal urai. Nah, tinggal masukkan pakai ini ya, pakai ini ya soalnya. Atau kalian bisa pakai yang ini. Atau fx itu kita jadikan kayak gini, ux dikali wx dibagi px. Nah, yang ini lebih gampang ternyata. Kalau yang ini kan kalian harus menyamakan penyebut ya. Ini ada pecahan, di sini ada pecahan. Kalian harus menyamakan penyebut. Kalau yang kedua ini kalian lebih cepat. Nggak usah menyamakan penyebutnya. Jadi kita anggap gx-nya itu yang perkalian. Yang ux dan x-nya menjadi G aksen X dikali PX dikurangi ya, P aksen X dikali GX. Nah, kita tinggal memasukkan G aksen X-nya nih. Nah, berarti G aksen X dari perkalian, turunan dari perkalian ya, UX dikali WX ditambah W aksen X dikali UX dikali, nah PX-nya jangan ketinggalan, dikurangi P aksen X, nah GX-nya kita jabarin. UX kali WX dibagi P kuadrat dari X. Gitu. Ya udah, kita tinggal pakai tuh rumusnya. Soal, kita pakai soalnya jadi dulu ya. X plus 2 dibagi 3X plus 1. Fx sama dengan X plus 2 dibagi 3X plus 1 dikali X minus 6. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita pakai yang bawah aja ya, lebih mudah ya. Berarti F aksen X menjadi tadi apa? U aksen nih, U aksen 1. Kemudian dikali WX itu yang kanan ya. X min 6 ditambah, ini dikurung dulu ya. Y aksen berarti 1 dikali X plus 2. Tutup kurung. Kemudian dikali PX, berarti X 3. Kemudian dikali X plus 2 sama X min 6. Nah, per yang kita tinggal jabarin gitu ya. Nah, sama juga kalau yang soalnya Ligi, coba Ligi. Fx-nya apa Ligi? Kamu udah buka soalnya? Udah, Bu. Oke, di sini apa? X kuadrat. Sebentar, Bu. Oke. X kuadrat ke 1 kayaknya. X kuadrat minus 1. Oh, minus. X kuadrat minus 1 per 2X plus 6. X plus 6 dikali X kuadrat plus 5. Oke, nah ini juga sama nih. Kita lebih mudah pakai yang GX-nya berupa perkalian ya daripada GX-nya yang berupa pecahan. Nah, berarti turunan U dulu ya. Berarti 2X dikali B X kuadrat plus 5. Kemudian ditambah turunan dari B 2X kali X kuadrat min 1. Kemudian ini masih dikali sama PX ya, 2X plus 6. Kemudian dikurangi P aksen X nih 2. Kemudian kali X kuadrat min 1 dikali X kuadrat plus 3 dibagi 2X plus 6 berpangkat 2. Nah, ya udah tinggal jabarin ya. Simpen ya. Sama dengan hasilnya apa coba? Jadi kamu ketemu nggak? 3X pangkat 2. Pangkat 4 ya? Siapa yang dapat nomor ini? Jocelyn, kamu dapat nomor ini?
bla 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 ya. Di sini saya sudah lupa. Per-nya. Nah, ini ada yang disederhanakan ya. Ini kan kalau 3 ini harusnya 6 ya. Jadi disederhanakan bisa difaktorin tuh 2 kali X plus 3 pangkat 2 ya. Yang atasnya sederhana. Enggak juga tetap saya kasih poin. Oke. Teman-teman apakah ada pertanyaan soal ini? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada nomor berikutnya lagi. Nomor berikutnya lagi. Tadi dapat 3 ya, saya sering ya. Kurang 2 lagi ya. Iya, Bu. Oh ini. Wah, saya lupa. Bisa tempatnya. Ini pindah. Udah pas ini. Cukup lagi. Oke. Besar. Oke. Nomor yang ini kemarin ada yang keliru kayaknya malah dirasionalin penyebutnya dikali sama akar pangkat 2/3 per gitu ya teman-teman. Ini bukan dirasionalkan tapi diturunkan. Jadi kalau soalnya F ini do ya sama dengan ini saya 2 do plus 3 berpangkatnya sepertiga ya. Nah kita anggap GX-nya itu yang di dalam aja. Jadi akan lebih mudah daripada kalian memasukkan sepertiganya, sepertiga di atas dan penyebut ya. Nah, kita anggap aja GX-nya yang 3 do, yang 2 dibagi 2 do plus 3. Nah, sama dengan, nah ini turunkan ini, komposisi kan sepertiga 3 do, min 2 per 2 do plus 3, pangkatnya jadi min 2/3 ya. Nah, kemudian dikali ini tuh, min 3, 3, min turunan dari bawah tuh 2 kali atas 3 tuh min 2 dibagi bawah kuadrat 2 tuh plus 3. Nah, sama dengan yang ini kan 3 do 6 ini min 6 habis 9 plus 4 jadi 13 ya 13. Kemudian yang ini ke atas ya 2 do plus 3 kemudian yang ini 3 do min 2 berpangkatnya 2/3 ya. Kemudian yang ini pangkat 2-nya ketinggalan. 2 do plus 3 berpangkat 2. Nah, perhatikan ini di pembilangnya 2 do plus 3. Yang bawah 2 do plus 3. Nah, ini pangkatnya bisa ditambahin ya. Berarti 13 sendirian di atas. 3, yang ini ya udah biarin aja 3 do min 2 pangkat 2/3 atau nyatakan dalam bentuk akar boleh ya. Yang ini jadinya 2 dikurangi 6 dikurangi 2, 4 ya. Nah, ini jadinya adalah 2 do plus 3 berpangkat 4/3. Nah, kayak gini aja boleh, nyatakan dalam bentuk akar boleh gitu ya. Yang penting kalian udah dapet bentuk sederhananya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, yang ini harusnya bisa sih. Jangan terkecoh oleh tampangnya soal yang agak ribet. Udah ya, saya geser ke soal berikutnya ya.
Nomor terakhir itu yang limit ya. Ibu, maaf, jadi 13 Ya, udah Pak. dari mana ya? Yang mana ya? 13 itu dari sini nih. Ini kan ini 2 ya, angka 2 ya. 6. Ini min 6 habis. Yang ini 9 ditambah 4. Jadi 13. Oh, itu oke, Bu. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Dre. Kalau misalnya dituruninnya per kayak penyebutnya sama pembilangnya itu hasilnya beda nggak, Bu? Sama Maksudnya kayak- harusnya, sama. Tapi harus menyamakan penyebutnya dulu, Audrey. Sama Oh, juga sebenarnya. Nih, coba ya kita bacakan. F do itu adalah berarti 3 do min 2 pangkat sepertiga ya, Audrey. Sama 2 do plus 3 berpangkat sepertiga. Nah, berarti ini agak ribet. Kenapa? Karena yang sudah ngumpul kita ceraikan gitu ya, kita pecah, jadinya dia akan nyebar lagi gitu. Jadi nanti terakhir kita harus kumpulin lagi gitu. Cluenya seperti itu. Jadi kalau yang udah ngumpul, biarkan ngumpul supaya nanti hasil akhirnya nggak usah ngumpulin lagi. Nah, kalau kalian sudah ngumpul dicerai-cerai, jadinya nanti kalian hasil akhirnya tercerai-cerai, kemudian harus dijadiin satu lagi begitu. Sebenarnya sih urutan kerjanya kayak gitu. Nah, ini kalau turunkan atasnya kan berarti jadinya apa? Sepertiga kali 3, 1. Jadinya adalah pangkatnya min ya. 3 do, min 2 pangkatnya do, plus 3 berpangkat sepertiga. Min, turunan ini sepertiga kali 2, jadi 2/3 ya. 2 do, plus 3 berpangkat min 2/3. Pangkatnya 2/3. Nah, kemudian, jadinya adalah ini beda. Jadi gini. Dua do plus 3 pangkat sepertiga dibagi 3 do min 2 pangkatnya 2/3 dikurangi 2/3 kali 2 do plus 3 pangkat 2/3 dibagi 2 do plus 3 pangkat 2/3 itu ya. Nah, kita harus menyamakan penyebutnya lagi. Jadinya ini kali ini ya jadinya ya. Ya. Ini kali ini per. Jadinya adalah 3 do min 2 pangkat 2/3. Ini dikali ini jadinya 3. Ada 3 ini ya. 2 do plus 3 pangkatnya jadi 4/3 ya. Nah, ini kalau dibagi ini masih punya 3. 3 apa? 3 yang ini ya. Nah, ini jadi ini 45 ya. 5/3 ya. Jadi 3 kali 2 do 2 ya ini ya. Plus 3 pangkatnya 5/3. Benar ya? Dikurangi yang ini dibagi ini. Berarti tersisa yang ini ya. Berarti 2 kali 3 do min 2 pangkatnya 2/3. Kemudian lagi apa yang bisa kita lakukan? Kayaknya. Yang atas tadi jawabannya apa? 13. Nah, 13 ini muncul dari mana? Ini jadinya adalah 3 kali 2 do plus 3. Ini kan jadinya 2 do plus 3 pangkatnya 2/3 itu ya, Audrey ya. 1 ditambah ini 3, 5 gitu ya. Min 2 yang ini nggak bisa dipecah lagi. 2/3 dibagi 3. Nah, ini tetap sama ya. Penyebutnya udah sama kan, Audrey ya? Hanya pembilangnya nih yang belum. Penyebutnya udah sama ya? Benar kan? iya, Bu. Oke, nah berarti kita tinggal mengurai atasnya nih. 3 do min 2 berpangkat 2/3 kali 2 do plus 3 pangkat 4/3. Nah, gimana caranya? Ini jadinya 6 do 9.
Bisa ya? Ya udah gampangnya kayak gini aja deh. Berarti hasilnya ya kita nggak ketemu yang harus bentuknya dapat 13 per ini ya Dre berarti. Iya, Bu. Karena urainya gimana lagi nih karena pangkatnya pecah. Iya, jadi hasilnya bentuknya berbeda ya. Nah, nanti cara lainnya adalah ngeceknya pakai GeoGebra. Coba di GeoGebra itu apakah ini nanti fungsinya sama dengan ini gitu Dre ya. Oke. Kalau mereka berimpit artinya ini udah dapat sebenarnya, cuman bentuk terakhirnya itu berbeda. Oke, Dre? Saya mau nanya Bu, pakai cara atas yang cara Ibu tadi pertama. Itu tetap ya Bu, diturunin dulu baru dioperasiin yang dalamnya itu. Jadi dia pakai bentuk komposisi. Kalau misalkan ngoperasiin yang dalamnya dulu baru diturunin tuh nggak boleh kan ya Bu? Nggak apa-apa. Kan nanti yang dalam itu tinggal dikalikan di belakang. Oke. Tapi kalau mecah pangkat sepertiganya masuk ke masing-masing, nah itu yang kalau saran saya sih biasanya jangan ke situ karena kan dia udah ngumpul tuh pangkatnya, gitu. Artinya dia menggiring untuk ke bentuk komposisi. Kalau dipecah, nanti artinya ya nanti jawaban terakhirmu jadinya seperti ini, gitu. Paham, Audrey? Iya Bu. Oke Bu. Apakah masih ada lagi pertanyaan nomor ini? Silakan sebelum kita lanjutin. Karena biasanya kalau soal ini jatuh di pilihan ganda kan berarti kita harus menyamakan dengan pilihannya gitu kan, optionnya. Optionnya itu pasti dia akan ke bentuk yang paling sederhana gitu ya. Cukup ya nomor ini ya. Kita satu soal lagi yang pakai limit. Oke. Nah, soal yang ini kemarin ada yang hati-hati ya kalau kalian mengerjakan soal limit. Kapan saya membuang lim? Kapan saya masih harus pakai lim? Jadi penulisan matematika itu harus runtut jelas alurnya gitu ya. Kalau hanya belum disubstitusi, jangan pernah kalian membuang lim karena kita sedang mengerjakan soal tentang limit pendekatan gitu ya. Kalau sudah disubstitusi hanya ya limitnya jangan ditulis kan kita udah selesai mencari limitnya gitu. Lim mendekati 0, nah ini kita kali ke dalam aja nih. Jadi 6 ya, 6 min 9H. Kemarin ada yang disamakan penyebut dari awal, boleh tapi agak berat. Saya koreksinya aja, aduh angkanya kok berat. 2 per, ini saya ajarkan 59 per 10 dibagi 5H. Nah, 6, enggak. Nah 60 per 10 dikurangi 59 per 10 ya jadinya 1/10 ya. Kemarin ada yang di baris pertama itu di sini 1/10, di sini dikurangi 59 per 10 lah. Ya salah gitu kan. Kalau sudah jadi 1/10, 59 per 10-nya udah hilang dong, udah dikurang gitu kan. Jadi saya koreksinya nggak cuma di hasil akhir kalian ya, karena ini soal uraian. Jadi per proses kalian itu saya nilai. Jadi jangan langsung yang penting jawabannya sama gitu, enggak ya. Prosesnya itu justru yang terpenting. Justru kalau prosesnya tuh udah runtut, jawaban terakhir salah itu bisa jadi skornya lebih tinggi daripada yang kalian jawaban terakhir benar, tapi prosesnya banyak yang keliru gitu ya, teman-teman ya.
Harus diingat itu. Nah, perhatikan. Karena ini 6 dikurangi 5, 9 per 10 itu pecahan 1/10, maka saya dekatkan sama yang pecahan. Jadi min ini 1/5H saya keluarkan dulu. Min 9H dimajah karena dia bukan pecahan. Gitu. Nah, kemudian saya mau menyamakan penyebutnya yang ini dulu deh. Kita kalian dulu. Ini 1/10 dari 60/10 dikurangi 5, 9 per 10 ya. Dikurangi 2/5 kali 2 min 3H pangkat 2. Nah, kita menyamakan penyebut yang pecahan aja. Kemudian 9H diem aja di tempatnya. Nah, kita menyamakan penyebut yang 1/10 sama yang 2/. Samakan penyebutnya. Jadi 10 sama 5 ya 10 aja deh. 2 min 3H pangkat 2 ya. Nah, sekarang 10 kali 2 min 3H pangkat 2 dibagi 10 berarti masih 2 min 3H kuadrat ya kan. Min 5 dikali 2 min 3H pangkat 2 dibagi 10 ya 2. 2 kali 2 4 ya. Nah, perhatikan nih. Kan hanya masih ada di fungsinya, maka limitnya jangan pernah kalian lupa menuliskan. Kita belum selesai nih mengerjakan soal limit gitu ya tandanya ya. Jangan hanya dikerjakan fungsinya doang, limitnya ketinggalan. Kita jabarkan nih, min 9H aja, yang ini jadi 4, min 12H plus 9H 10 min 10 kali 2 min 3H pangkat 2. Nah, kemudian min H mendekati 0, 1/5H. 4 min 4 hilang. Nah, sekarang faktorkan hanya ya. H keluar 1. Ini min 9 ditambah H keluar 1 ya. Min 12H dari pembilang aja nih. Ini min 12 hanya udah keluar. Yang ini 9H kuadrat hanya keluar 1 berarti plus 9H doang. Per 10 kali 2 min 3H pangkat 2. Nah, ya udah tinggal coret H-nya kemudian substitusi ya. H dicoret. Yang limitnya substitusi berarti 1/5 kali min 9 dikurangi ya 12 per 10 kali 2 pangkat 2 4 ya. Nah 12 sama ini kan 3. Nah jadinya adalah 1/5 ini per 50 nih min semuanya 10 kali 9 min 90 min 3 jadi min 93 per 50. Nah begitu. Oke, caranya jadi angkanya lebih sederhana ya kan. Jadi yang disamakan penyebut yang sama-sama pecahan aja. Kalau nggak pecahan, nggak usah disamakan penyebutnya, karena nanti angkanya pasti besar, ya nggak? Kalian kan ada yang 200-an berapa gitu kan? Apakah jelas teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah aman? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kita pindah.